Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar pepatah lama bahwa rumah adalah cermin kehidupan penghuninya? Dalam kepercayaan kuno dan ilmu Feng Shui, teras rumah bukan sekadar tempat duduk santai atau menyambut tamu, tapi dianggap sebagai pintu kehidupan. Salah tata letak, salah bentuk, bahkan salah benda yang diletakkan di teras, konon bisa membawa kesialan besar, kesehatan menurun, rezeki seret, hingga mempercepat ajal pemilik rumah. Mungkin terdengar menyeramkan, tapi faktanya banyak kisah nyata yang diceritakan turun-temurun tentang orang-orang yang mengalami hal itu. Hari ini kita akan membahas 9 ciri teras rumah yang dipercaya bisa bikin pemiliknya cepat mati. Apakah teras rumahmu termasuk salah satunya? Tonton sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 1. Teras selalu gelap dan lembab. Bayangkan kamu pulang ke rumah setiap sore, tapi begitu melewati pagar, yang menyambutmu justru sebuah teras gelap, dingin, dan lembab. Tidak ada sinar matahari yang masuk, bahkan di siang hari pun terasa muram. Dalam kepercayaan lama, teras seperti ini bukan sekadar masalah estetika atau kesehatan, tapi diyakini sebagai pintu kematian. Menurut ilmu Feng Shui, cahaya matahari adalah sumber energi positif atau qi. Tanpa cahaya, energi rumah menjadi berat, pengap, dan dipenuhi aura negatif. Energi ini dipercaya mempercepat penyakit kronis, membuat penghuni mudah sakit, bahkan memperpendek umur. Bukan hanya soal tubuh, tapi juga mental. Orang yang tinggal di rumah lembab dan gelap konon lebih cepat putus asa, stres, dan kehilangan semangat hidup. Mitos Jawa kuno juga menyebutkan bahwa rumah yang bagian depannya gelap, terutama teras, ibarat membuka jalan bagi roh halus. Konon, roh gentayangan suka menempati tempat yang lembab dan jarang terkena cahaya, sehingga mereka bebas keluar masuk lewat teras. Ada cerita lama dari sebuah desa di Jawa Tengah, tentang seorang keluarga yang sering sakit-sakitan. Setelah diperiksa orang pintar, ternyata penyebabnya teras rumah yang lembab dan penuh lumut. Setelah diperbaiki dan dibuka agar cahaya masuk, kesehatan keluarga itu perlahan membaik. Jadi, kalau teras rumahmu gelap, lembab, penuh lumut, jangan biarkan. Selain bahaya buat kesehatan, menurut kepercayaan, itu juga seperti mempercepat kedatangan ajal. 2 pintu depan berhadapan langsung dengan jalan tanjakan atau tikungan tajam. Bayangkan rumahmu ada di ujung tikungan tajam. Setiap kali ada kendaraan lewat, sorot lampu kendaraan masuk langsung ke pintu rumah. Menurut Feng Shui, ini disebut sebagai panah beracun. Energi jalan yang bergerak terlalu cepat langsung menabrak rumah. Akibatnya, penghuni dipercaya akan sering tertimpa musibah mendadak, seperti kecelakaan, sakit jantung mendadak, atau bahkan ajal yang tiba lebih cepat. Dalam kepercayaan lama, posisi rumah seperti ini dianggap sangat berbahaya. Jalan yang lurus menanjak lalu langsung menghadap rumah diibaratkan tombak yang menusuk dada pemilik rumah. Energinya kasar, keras, dan menghantam terus-menerus. Orang-orang tua dulu bahkan sering menolak membeli tanah di posisi seperti itu, karena percaya akan memperpendek umur kepala keluarga. Ada kisah menyeramkan dari daerah Jawa Barat, tentang sebuah keluarga yang rumahnya persis di depan turunan tajam. Konon, beberapa kali terjadi kecelakaan motor yang menabrak langsung ke arah rumah. Anehnya, penghuni rumah itu juga selalu bergantian sakit berat, seakan energi sial terus menghantam mereka. Akhirnya, rumah itu dibiarkan kosong, karena dianggap membawa kematian. Walau ada sisi logika, seperti risiko kecelakaan lebih tinggi di posisi tersebut, tetapi mitos tetap hidup hingga sekarang. Banyak orang percaya, jika pintu depan rumah langsung menghadap jalan menurun atau tikungan tajam, maka energi kematian lebih mudah masuk dan memengaruhi umur penghuninya. 3. Ada pohon besar tepat di depan pintu teras. Pohon besar memang teduh. Tapi, menurut kepercayaan tradisional, pohon yang tumbuh persis di depan pintu teras adalah tanda bahaya. Dalam Feng Shui, hal ini disebut sebagai penghalang napas. Energi baik yang seharusnya mengalir masuk ke dalam rumah justru terhalang, membuat penghuni mudah sakit-sakitan. Dalam mitos Jawa, pohon besar di depan pintu rumah dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus.
apalagi jika pohon itu rimbun, berusia tua, dan jarang disentuh manusia. Konon, penghuni rumah akan selalu dihantui, bahkan umur mereka bisa lebih pendek karena energi hidup terus tersedot oleh penunggu pohon. Ada cerita dari sebuah kampung di Jawa Timur, tentang rumah yang pintunya tertutup oleh batang pohon mangga tua. Kepala keluarga di rumah itu sakit-sakitan, setiap kali sembuh selalu kambuh lagi. Setelah berkonsultasi ke sesepuh desa, mereka disarankan menebang pohon tersebut. Anehnya, setelah pohon itu ditebang, kondisi kesehatan keluarga membaik drastis. Secara logika, pohon besar memang bisa membawa masalah nyata, menghalangi cahaya matahari, membuat udara lembab, bahkan akarnya bisa merusak pondasi. Namun dalam kepercayaan lama, pohon besar di depan pintu dianggap sebagai simbol kematian yang selalu mengintai. Energi penghalang inilah yang diyakini membuat penghuni lebih cepat sakit dan dipanggil ajal. 4 teras penuh barang rusak dan tidak terpakai. Coba lihat teras rumahmu sekarang. Apakah ada kursi tua yang patah kakinya? Kulkas rusak yang sudah berdebu bertahun-tahun? Ember pecah, sepeda butut, atau tumpukan barang tak terpakai? Dalam kepercayaan kuno, barang-barang rusak yang menumpuk di teras bukan hanya bikin rumah terlihat kumuh, tapi juga dianggap sebagai magnet energi kematian. Feng Shui menyebut barang rusak sebagai simbol energi mati. Semakin lama dibiarkan, semakin banyak energi negatif yang terkumpul. Energi itu dipercaya menyerap vitalitas penghuni, membuat mereka lebih cepat lelah, gampang sakit, bahkan mempercepat ajal. Teras yang seharusnya jadi pintu rezeki justru berubah jadi pintu penderitaan. Dalam tradisi Jawa, barang rusak di teras disebut sebagai panggonan lelembut, tempat makhluk halus bersarang. Ada kisah di sebuah desa di Yogyakarta, tentang rumah seorang nenek yang terasnya penuh barang rusak. Warga sering melihat bayangan hitam duduk di kursi reot itu pada tengah malam. Anehnya, nenek itu sering jatuh sakit, sampai akhirnya meninggal mendadak. Setelah keluarganya membersihkan teras, suasana rumah itu berubah drastis, lebih terang, dan tidak lagi menyeramkan. Selain faktor mistis, dari sisi logika pun masuk akal. Barang rusak bisa jadi sarang nyamuk, tikus, atau hewan berbisa yang membahayakan kesehatan. Tapi mitos menambahkan lapisan horor. Semakin lama barang rusak dibiarkan di teras, semakin besar kemungkinan penghuni terkena sial, bahkan dipanggil maut lebih cepat dari waktunya. 5 tangga atau undakan turun langsung ke jalan. Teras rumah dengan tangga atau undakan yang langsung menurun ke jalan sering dianggap keren. Tapi dalam Feng Shui, posisi ini disebut sebagai energi bocor. Energi baik yang masuk dari pintu depan langsung hanyut keluar, tidak sempat berputar di dalam rumah. Akibatnya, penghuni rumah dipercaya lebih mudah jatuh sakit, rezeki cepat habis, bahkan umur pun lebih pendek. Dalam kepercayaan Jawa, rumah dengan teras menurun ke jalan dianggap melorot nyawa atau melorotnya umur penghuni. Ada mitos bahwa kepala keluarga akan cepat sakit-sakitan, istri sering mengalami gangguan kesehatan, dan anak-anak rawan kecelakaan. Sebuah kisah menyeramkan datang dari sebuah kota kecil di Jawa Barat. Ada rumah besar dengan teras menurun langsung ke jalan raya. Setiap beberapa bulan, penghuni rumah selalu mengalami kecelakaan, entah jatuh dari tangga atau tertabrak kendaraan. Orang-orang percaya bahwa posisi teras itu membawa energi maut yang mengalir tanpa henti. Akhirnya, rumah tersebut dijual dengan harga murah, dan sampai sekarang banyak orang enggan membelinya. Selain dari mitos, secara logika juga berbahaya. Undakan langsung ke jalan rawan membuat orang terpeleset, apalagi saat hujan. Anak-anak yang bermain pun bisa langsung jatuh ke jalan raya. Jadi, kalau teras rumahmu seperti ini, selain faktor kepercayaan, dari sisi keselamatan pun memang sangat riskan. Tidak heran kalau orang tua dulu selalu melarang posisi rumah yang seperti ini, karena dianggap mempercepat umur penghuni. 6. Ada sumur atau lubang tepat di depan teras. Air sering dianggap sebagai simbol kehidupan. Tapi anehnya, dalam Feng Shui, jika ada sumur atau lubang gelap tepat di depan teras, itu justru dianggap sebagai pintu kematian. Energi air yang seharusnya menyejukkan berubah jadi penghisap energi, menarik kesehatan dan umur penghuni rumah. Dalam kepercayaan Jawa kuno,
sumur di depan teras disebut sebagai gerbang dunia gaib. Konon, roh halus sering keluar masuk dari sumur yang menghadap pintu rumah. Kalau pintu utama langsung menghadap sumur, dipercaya penghuni akan sering diganggu, sakit-sakitan, bahkan cepat meninggal. Ada kisah nyata di sebuah desa di Jawa Timur. Sebuah keluarga menempati rumah dengan sumur tua tepat di depan pintu teras. Setiap malam, suara gemericik air terdengar seperti bisikan orang berbicara. Lebih menyeramkan lagi, anak-anak di rumah itu sering kerasukan, berteriak ketakutan tanpa sebab. Sang ayah yang sehat tiba-tiba jatuh sakit parah, hingga meninggal dalam usia muda. Setelah itu, rumah itu dianggap angker, dan warga sekitar sering melihat penampakan perempuan berambut panjang duduk di tepi sumur. Dari sisi logika, sumur di depan teras memang berbahaya. Anak-anak bisa terjatuh, apalagi kalau sumurnya terbuka tanpa penutup. Lubang juga bisa menjadi sarang binatang berbisa. Tapi kepercayaan menambahkan aura mistis. Sumur di depan pintu ibarat lubang maut yang siap menghisap energi kehidupan penghuninya. 7. Atap teras menjulur tajam mengarah ke rumah tetangga. Dalam Feng Shui, fenomena ini dikenal dengan istilah saki atau panah beracun. Ujung atap yang runcing dan menjorok langsung menghadap rumah orang lain dipercaya membawa energi buruk yang mematikan. Bukan hanya membahayakan tetangga, tapi juga bisa berbalik menyerang penghuni rumah pemilik atap itu sendiri. Orang-orang Jawa menyebut bentuk ini sebagai sabetan, panah tak kasat mata yang bisa memotong umur. Rumah yang terkena ujung atap tajam konon sering ditimpa sakit mendadak, pertengkaran keluarga, hingga kematian tidak wajar. Ada sebuah kisah di sebuah kota di Jawa Tengah. Dua keluarga bertetangga dengan rumah saling berhadapan. Salah satu rumah memiliki atap teras runcing yang langsung mengarah ke pintu rumah tetangga. Konon, sejak rumah itu berdiri, keluarga yang tepat di depannya sering sakit, anak-anak mereka jatuh dari tangga, bahkan salah satu anggota keluarga meninggal secara mendadak. Yang lebih aneh, setelah itu, justru keluarga pemilik atap tajam juga mengalami musibah. Sang ayah terkena stroke, dan usaha mereka bangkrut. Warga sekitar percaya, energi panah beracun bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga bisa kembali mengenai pemiliknya. Secara logika, mungkin kita bisa berpikir bahwa bentuk atap tajam menciptakan suasana psikologis tidak nyaman bagi rumah yang terkena, seakan selalu ditusuk oleh ujung bangunan. Namun, dalam kepercayaan kuno, bentuk runcing seperti ini dianggap mengundang energi kematian. Itulah sebabnya orang tua dulu selalu menekankan agar atap teras dibuat landai dan tidak langsung mengarah ke rumah orang lain. 8. Teras retak dan tidak pernah diperbaiki. Banyak orang menganggap retakan di teras rumah hal sepele. Ah, hanya retak kecil, nanti juga tidak masalah, begitu pikirnya. Namun, menurut kepercayaan lama, retakan di teras bukan sekadar masalah fisik, melainkan simbol pecahnya energi kehidupan penghuni. Feng Shui menggambarkan lantai rumah sebagai alas jiwa. Jika alas itu pecah, maka jiwa penghuninya pun ikut retak. Energi positif bocor keluar, sementara energi negatif masuk tanpa penghalang. Akibatnya, penghuni rumah lebih mudah sakit, hidup terasa berat, bahkan diyakini umur mereka bisa lebih pendek. Dalam mitos Jawa, retakan di teras sering dikaitkan dengan tanda pecah umur. Ada kepercayaan bahwa jika retak itu melebar ke arah pintu rumah, maka penghuninya akan mengalami musibah besar, bahkan kematian mendadak. Sebuah cerita datang dari sebuah desa di Jawa Barat. Ada keluarga yang teras rumahnya penuh retakan. Awalnya dianggap sepele, tapi lama-kelamaan, setiap anggota keluarga mengalami masalah, ada yang jatuh sakit, ada yang mengalami kecelakaan kerja, hingga akhirnya sang kepala keluarga meninggal karena serangan jantung. Setelah rumah itu diperbaiki, retakan ditutup, dan lantai dibuat baru, barulah keadaan keluarga sedikit demi sedikit membaik. Dari sisi logika, retakan memang bisa membahayakan. Orang bisa tersandung, lantai bisa runtuh, bahkan air masuk dan merusak pondasi. Tapi mitos menambahkan lapisan menyeramkan. Retakan di teras ibarat garis nasib yang sudah retak, dan penghuni rumahlah yang harus menanggung akibatnya. 9. Teras menghadap ke kuburan atau rumah kosong. Bayangkan setiap kali kamu membuka pintu rumah,
Yang pertama terlihat adalah deretan nisan kuburan atau rumah kosong yang gelap dan tak terurus. Dalam kepercayaan kuno, hal ini dianggap sebagai undangan bagi energi kematian untuk selalu masuk ke dalam rumah. Feng Shui menyebut kondisi ini sebagai energi mati. Teras yang menghadap kuburan diyakini membuat penghuni rumah sering sakit-sakitan, rezeki seret, dan umur pendek. Rumah kosong pun dianggap sama berbahayanya, karena dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus. Energinya dingin, gelap, dan terus mengalir ke rumah di depannya. Ada kisah dari sebuah perkampungan di Jawa Timur. Sebuah keluarga membeli rumah yang terasnya langsung menghadap ke kuburan desa. Awalnya mereka tidak percaya mitos, tapi tak lama kemudian, anak-anak mereka sering sakit tanpa sebab. Bahkan sang ibu mendadak jatuh sakit parah dan meninggal hanya dalam hitungan bulan. Warga sekitar meyakini itu akibat posisi rumah yang langsung berhadapan dengan kematian. Cerita lain datang dari Sumatera, tentang rumah mewah yang menghadap rumah kosong terbengkalai. Banyak tetangga sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di jendela rumah kosong itu. Penghuni rumah di depannya mengalami hal-hal aneh, suara tangisan di malam hari, penghuni kerasukan, bahkan kematian mendadak pada salah satu anggota keluarga. Akhirnya, rumah mewah itu pun dijual dengan harga murah, tapi tak ada yang berani membelinya. Secara logika, memang masuk akal bahwa orang yang setiap hari melihat kuburan atau rumah kosong bisa merasa tertekan, tidak nyaman, dan stres. Namun dalam mitos, tekanan itu bukan hanya psikologis, melainkan juga spiritual. Itulah sebabnya rumah dengan teras menghadap kuburan atau rumah kosong selalu dianggap berbahaya dan memperpendek umur penghuninya. Itulah 9 ciri teras rumah yang dalam mitos, Feng Shui, dan kepercayaan lama diyakini bisa memperpendek umur pemiliknya. Boleh percaya, boleh juga tidak, karena sejatinya semua kembali pada bagaimana kita menjaga rumah agar bersih, terang, dan penuh energi kehidupan. Namun, jangan lupa, segala musibah, rezeki, sehat atau sakit, panjang atau pendeknya umur, semuanya terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha memperbaiki ikhtiar, sisanya tetaplah takdir yang sudah digariskan olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.